Oke, selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita live ya di Telegram Trading Tanpa Baper seperti biasa ya. Kita ini udah minggu keberapa ya kayaknya nggak nge-live ya. Terakhir itu 1 minggu lebih harusnya. Nah, terakhir kita di 12 hari yang lalu ya. Jadi hampir 2 minggu teman-teman. Di mana gue memberikan update tentang kondisi market yang sulit ya, di mana di sana gue bilang ada potensi untuk market itu sideways agak lamaan ya, sideways agak lamaan dan ternyata yang terjadi adalah kalau kita perhatikan di sejak kita live itu Bitcoin ternyata sempat naik teman-teman, sempat naik kalau kita perhatikan terakhir dia naiknya sampai ke target yaitu di 97.000 sampai 100.000 teman-teman. Nah, ini ada rejection yang cukup kuat ya teman-teman. Rejection yang bisa dibilang sangat-sangat strong ya. Jadi setelah dia sideways lumayan lama, dia naik ke atas ini, langsung dia balik lagi N shape lagi ke bawah. Jadi ya seperti inilah namanya kondisi market yang sulit yang pernah kita update di video yang lalu ya. Jadi marketnya itu seolah-olah memberikan bullish, tapi tiba-tiba balik lagi bearish dan volumenya masih cenderung sama teman-teman. Jadi kalau kita lihat jadi ini sekarang agak sulit ya untuk sebenarnya untuk memperlihatkan kira-kira arah market ini akan kemana. Tapi seperti biasa, TTB itu kalau tidak memberikan sebuah outlook atau update yang menarik, maka TTB tidak akan menjadi TTB, teman-teman ya. Jadi ini sekedar untuk memberikan update aja buat teman-teman dan semoga nantinya menjadi bermanfaat. So, sapa-sapanya tadi sudah, jadi langsung saja kita mulai. Dan buat teman-teman yang mau request yang lagi join di Telegram ini, jangan lupa langsung leave aja di komen. Ya, langsung aja ditulis mau request apa, nanti kita langsung analisakan. Kalau masih sempat waktunya, sambilan di recording, sambilan akan oke. Langsung mulai untuk ini. Ini kira-kira Bitcoin akan menurunnya gampang. Bitcoin 80 sampai 80 juta. Kalau kita perhatikan ya, eh, itu itu adalah tanggal ini bergrafik besar. Nah, ke ini teman. Hari Selasa turun 4,5 harga 1.200 sampai 80 ya dapat kan sebuah ada maupun berarti sangat kuat. Jadi kalau dia sangat menurut saya ya, untuk jadi beda selain pada memori dan soalnya karena retrace dari efek ini dan ini terisi balik ke bawah. Nah ini artinya tak berada dalam masa model kalau di habis. Nah ini akan berhenti sama mana kalau misalnya kita merasakan ya patternnya untuk teman-teman. Jadi ini ucapkan itu adalah namanya falling wedge. Misalnya falling wedge kalau lihat pattern apa, sorry, falling wedge, bahasa right wedge, pattern. Kita akan coba copy sama. Jadi ya, ini persis sekali dengan apa yang sedang terjadi ya, dengan apa yang sedang terjadi daripada pergerakan Bitcoin secara chart pattern. Ya, maka kalau kita ngomongin rising wedge teman-teman, sebenarnya kalau kita tarik itu dari target paling atas sampai ke target yang
top yang kemarin, top yang sebelumnya terbentuk, itu akan menyampaikan Bitcoin sampai di angka 75.000. Sebenarnya sejauh itu, teman-teman. Tapi kita nggak perlu mikir sampai ke sana dulu, karena kita mau update jangka pendeknya aja. Kira-kira pergerakan ini akan mendorong dia sampai kemana nih? Dan mana demand yang selanjutnya? Kalau kita ngomong demand selanjutnya, jujur di sini lagi nggak ada nih, teman-teman. Ini semua demand-demandnya ini seolah-olah cuman merupakan liquidity. Saya bisa bilang seperti itu. Ya, ini selalu kita bawakan, ini merupakan liquidity, dan harusnya akan mantul di mana nih kok demand yang akan terjaga. Nah, jadi demand-nya itu ada di sini sebenarnya. Nah, ini jarang banget ada yang bisa marking seperti ini, tapi nggak apa-apa teman-teman ngerti ataupun tidak, ditelan aja dulu ya. Nah, ini adalah sebuah demand yang kalau saya tarik kurang lebih seperti ini. Nah, ini demand yang sangat gede memang. Ya, ini memang demand yang sangat-sangat gede. Nah, demand ini sebenarnya tidak kuat, teman-teman. Demand ini kekuatannya bisa saya bilang di bawah 70% ya, di bawah 70%. Tapi masih di atas 50%, jadi lebih besar kemungkinannya. Nah, ini namanya adalah rejection block. Ya, bisa kita bilang sebagai bullish karena posisi dia di bawah. Rejection block yang bullish. Nah, kalian bisa bisa cari ya, rejection block itu artinya apa. Nah, rejection block ini sebenarnya nanti kita bisa tarik Fibonacci seperti ini, dari paling bawah sampai ke atas, nanti akan menemukan area-area 0,5-nya di mana. Jadi, kalau saya perhatikan ada kemungkinan untuk si Bitcoin ini bisa turun sampai ke 82,8K terdekatnya, yaitu 0,5. Oke, nah itu yang mendasari eh, demand yang selanjutnya harusnya akan dicapai setelah dia berhasil ngejebolin yang ini. Harusnya ini akan berhasil ngejebolin. Kenapa berhasil ngejebolin, teman-teman? Karena kalau teman-teman pergi ke weekly candlesticks, ya atau kondisi closing weekly, kebetulan ini hari Minggu ya teman-teman, tanggal 25 Januari ya, ini masih jam 3 sih, masih jam 3 sore. Nah, kita bisa lihat ini sebenarnya yang terjadi adalah market ini sudah membentuk bearish engulfing lagi. Atau bahkan kalau teman-teman pergi ke monthly chart, nah monthly chartnya juga ini sudah ada rejection yang sangat-sangat fantastis lah, teman-teman, bisa kita bilang rejection yang parah gitu. Nah, ini bisa terjadi mungkin minggu depan kita akan ngambil area-area liquidity terdekat di sini. Nah, ini maka harus hati-hati ya teman-teman, di awal-awal minggu, entah itu hari Senin, Selasa, ataupun hari Rabu, ada kemungkinan untuk market bisa tertekan lebih dalam. Apalagi kalau teman-teman perhatikan XAU ataupun gold itu lagi all time high-nya sudah hampir menyentuh 5.000 ya, ini cepat sekali teman-teman. Terakhir kita lihat beberapa minggu lalu masih di 4.400-an, tahu-tahu sekarang udah mau 5.000. Bahkan kalau kalian pergi lihat silver, silver sendiri pun sudah menyentuh harga 100 teman-teman, ya 103 kalau sekarang. Ya, maka kalau kita perhatikan ini memang benar-benar komoditasnya lagi panas banget ya. Majority makroekonomi di sana tuh lagi banyak kekhawatiran lah teman-teman. So itu yang bisa saya perhatikan. Nah, untuk saat ini patokan atau acuan saya adalah di 82,800 82.800 US dollar untuk si Bitcoin arahnya saat ini ya. Maka nanti kalau teman-teman menemukan di lower time frame harus ngapain? Nah, kalau sekarang di lower time frame ya kita bisa melihat ini sebenarnya baru juga melakukan change of character. Harusnya sih harapannya masih bisa naik dulu ya. Harapan kita masih bisa naik dulu, baru dia untuk melakukan penurunan. Maka kalau bentukan seperti ini, ya terdekat-terdekat itu mungkin sekitaran sini ya, 89 ribuan ya. Ini bisa menjadi resisten yang kita gunakan sebagai penjualan, teman-teman. Ya, itu saja sih yang bisa saya lihat daripada si Bitcoin. Untuk update-update yang lain sebenarnya belum ada ya, teman-teman. Kita belum ada melihat satu sektor yang kuat banget. Ini sektornya kalau dilihat dari top gainer saja, top gainernya masih cukup random ya. Ini ada Nom, ada Somi, ada Enso, ada River. River yang lagi ramai sekali ya teman-teman. River ada Das, ini dari RWA, ada PAM, itu dari apa? Solana punya memes. Avante ini dari RWA ya teman-teman. Fluid, RWA, bukan RWA sih kalau Fluid ya. DEX ya, dia DEX ya. Ini DEX perpetual juga. DEX perpetual, Linea, VCT, AYUL, dan lain sebagainya. Nah, itu trading-trading yang sangat-sangat tipis-tipis lah, teman-teman ya. Kalau menurut saya sih belum ada sektor yang menarik banget dan overall masih bearish ya, teman-teman. Overall masih bearish. So, yang mau gua sampaikan ke teman-teman tetap harus berhati-hati, jangan sampai nyangkut ya. Nyangkut ini masih beresiko sekali ya. Jadi kalau menurut saya teman-teman yang mau ambil ambil posisi, tunggu aja ketika Bitcoinnya nyampe di 82,800. Nah, itu acuan untuk saat ini. Ya, jadi masih lumayan panjang ini teman-teman ya.
Ini kalau dilihat downside-nya bisa sampai 7%. Kembali lagi disclaimer kon teman-teman, semua yang gue sampaikan eh, tetap bersifat analisa gue pribadi ya. Jadi silakan teman-teman yang mau ngambil keputusan buy atau sell itu tetap pada keputusan pribadi teman-teman semua. Nah, teman-teman, jangan lupa buat yang lagi nonton lewat YouTube, jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di subscribe dan juga jangan lupa untuk di like ya videonya kalau teman-teman suka ya. Jadi ramein ya teman-teman ya di Visa Chandra atau @Nama Baper. Nah, ini sedikit ada request dari Bro Asyari ya, Sol. Sol seperti apa? Boleh kita coba lihat Sol. Kita pergi ke Sol. Oke. Nah, Solana. Ini sebenarnya dulu aku pernah gambar seperti ini ya. Nah, ini dulu dulu gambaran gambaran besarnya. Jadi sebenarnya Solana target kalau bear market itu aku kurang lebih sampai di 80 ya. Itu ya sekedar mengingatkan ya. Ini kalau gitu kita nggak boleh pakai cat yang ini. Takutnya hilang nanti gambarnya. Nah, kita mungkin pakai cat yang ini saja. Nah, untuk kita ngomongin short termnya seperti apa? Sebenarnya short term ini dia udah mulai kelar ya. Bukan kelar sih maksudnya pergerakannya tuh sudah ideal. Jadi pergerakannya dia sudah turun ke bawah, dia ngambil lagi ke atas. Nah, jadi ini ada dua pergerakan yang sudah selesai naik turunnya. Jadi bisa kita bilang ya ini kalau didefinisikan ini pergerakannya masih overall sideways. Nah, sekarang kan posisi di sini nih, posisi di sini. Nah, di sini sudah tidak ada lagi blok-blok yang bisa menahan dia gitu loh, order block atau apapun yang ada di ICT atau support yang kuat yang bisa menahan daripada si Solana ini. So, in my point of view untuk si Solana pribadi ya, bisa jadi Solana ini akan jebol dari area sini. Ya, nah ini current condition ini sudah lagi di trend line-nya banget nih. Memang bakal banyak yang ngomong bahwa oh ini support dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman lihat, jangan lupa tekanan weekly-nya gimana. Nah, weekly-nya seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat weekly-nya ini balik ke bawah seperti ini, the next week adalah harusnya dia melakukan penurunan lagi, bukan mengalami kenaikan. Maka tidak ada reason untuk kita ngomong Solana bisa naik ke atas. Nah, kalau dilihat secara daily dengan perspektif seperti ini, yang bisa saya bilang sih Fibonacci yang bisa kita tarik adalah seperti ini, tentu. Lalu kita tinggal tambahin satu lagi, sorry. Lalu kita tinggal tambahin satu lagi yang namanya 1272. Nah, ini patokan support terjauhnya yaitu sekitar 109 atau kalau kita sorry, kalau kita zoom out ke sini, kita zoom out ke sini, 109 itu letaknya ada di sekitaran sini ya. Nah, jadi sekitar 112 ya, 112 sampai 109 lebih kurangnya. Di sini. Nah, ini di sini ada beberapa kali rejection ini. Tuh kelihatan di sini ada rejection 3 kali, 4 kali. Nah, ini yang kali kelima. Jadi kurang lebih bisa turun sampai ke sana untuk si Solana. Untuk saat ini itu yang saya bisa lihat ya. Kalau kita bandingkan misalnya Bitcoin memang beneran jatuh sesuai yang kita prediksikan tadi. Ya, itu saja sih untuk si Solana. Ya, untuk saat ini seperti itu. Nah, pergerakan lower time frame-nya juga masih lower low ya. Lower low seperti ini nanti bisa dipantau supply-nya ada di 127-an ya 127-an itu ada supply. Nah, itu bisa menjadi potensi untuk ambil posisi sell di sana. Nah, itu saja ya untuk si Solana mungkin ya. Oke, udah berapa menit? Ini kita take videonya sepi ya. Ini baru ada yang masuk lagi nih. Tadi tadi pada keluar. Nah, 13 menit baru ya. Ada lagi mau dibahas? Kalau saya lihat untuk si Bitcoin lebih kurang seperti itu. Nah, itu nanti akan mengikuti atau menyesuaikan pada Ethereum ya, teman-teman. Jadi, sebenarnya kalau kita simpulkan ya, daripada perspektif yang saya mau lihat, ini sebenarnya tidak ada something yang spesial ataupun yang seru dari market crypto. That's why mau bahas apapun juga kayaknya rasanya percuma ya. Teman-teman juga bisa lihat di komunitas-komunitas manapun tuh hampir rata-rata lagi pada sepi. Makanya yang rame itu adalah rame dramanya kripto ya. Jadi orang-orang tuh malah cenderung sudah mulai agak agak pesimis untuk mencari cuan di market kripto. Padahal market kripto ya masih seperti ini aja ya teman-teman ya. Tapi orang-orang itu sudah pada mulai pesimis dan tidak lagi banyak yang bisa dibahas ya. Ibarat kata tidak ada pancingan-pancingan lagi lah gitu ya. Tidak ada proyek-proyek yang menarik dan lain sebagainya gitu. Pergerakannya bolak-balik doang. Kemarin ketika kita ada ngomong meme season juga harus tidak bisa terjadi pun ya akhirnya juga tidak terjadi ya teman-teman. Dan ya, sampai saat ini pergerakan masih begitu-begitu aja, teman-teman ya. Susah untuk kita cari koin yang benar-benar geraknya bisa lurus. Nah, ini contoh main ketemu WLFI ya. Ini cuma satu-satunya bahkan di koin yang saya ketemu bisa naik ya. Yang lain pada gagal gagal naik semua. Ya, ada lagi ada yang mau request teman-teman? Masih baru 15 menit.
Ya, saya sendiri pun suaranya saat ini pun masih seperti ini ya teman-teman. Jadi kita kemarin fokusnya trading di TTB internal, tapi TTB internal sendiri pun juga kita lagi lose streak loh teman-teman. Nih, ini ada 4 trade, ya ada 4 trade, 3 kripto kena SL, yang satu kena cancel plan karena target duluan ya. Waduh, kacau. Yang satu sempat running satu R. Nah, River nih banyak dibahas orang ya, lagi rame-ramenya, tapi sesuatu yang lagi rame seperti yang saya bilang ya, kalau lagi bear market dia rame sendirian, nah maka nanti dia akan menjadi penuh yang turun yang paling dalam. Jadi menurut saya, untuk River sih saya akan skip ya. Biasanya saya tidak akan trade seperti ini karena mengerikan banget ya, cukup mengerikan. Nah ini sekarang dia lagi di 2,24 lagi ketahan. Well, ini potensi untuk shock sebenarnya ada ya. Sebenarnya ada potensi untuk shock, tapi saya tidak terlalu yakin sih. Jadi kalau bagi saya tidak akan trade ya ini ya. Saya tidak akan ambil ambil trade apapun sih. Ya, bagi saya tidak ada yang bisa dilakukan di level ini ya. Ini terlalu mengerikan dan volatilitasnya terlalu jauh. Jadi mendingan jangan habisin habisin waktu aja. Ya ini habisin waktu. Ini tidak ada fundamentalnya lah. Contoh sama kayak ZEC gitu ya. Nah, kemarin juga orang rame sih ZEC kok. Sekarang, ayo pada kemana? Udah pada udah pada udah pada nyungsep semua ya yang di ZEC udah pada bingung nih. Belinya di 500-an, sekarang di 350. Tapi begitu teman-teman lihat support resisten ini masih di sini, rasanya tanggung. Nanti sudah turun lagi, dilihatnya masih di sini, rasanya tanggung, masih bisa bullish dan lain sebagainya. Sampai nanti udah nyesel begitu udah sampai sini nih. Begitu udah sampai sini, dah udah nyesel. Kenapa? Udah nyesel, udah keburu minus 80%. Ya biasa seperti itu teman-teman. So tadi nanti lihat aja ya di YouTube-nya recordingnya. Jangan lupa di follow dan juga di subscribe ya supaya dapat notifikasinya. Mungkin sampai di situ dulu ya teman-teman untuk live-nya. Terima kasih teman-teman. See you on the next live. Semoga bermanfaat.